Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh dan solehah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Semoga kita diberikan kemudahan dalam belajar dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang solih dan solihah, pada hari ini kita akan belajar mengenai memahami makna beriman kepada malaikat yang meliputi pengertian, hukum beriman, dan penciptaan malaikat, serta perbedaan antara malaikat, jin, dan manusia. Nah, apakah kalian sudah pernah mendengar apa yang dimaksud dengan beriman kepada malaikat? Sudah, Pak. Beriman kepada malaikat adalah mempercayai dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malaikat yang diberi tugas khusus oleh Allah. Ayo, siapa lagi yang mau menjawab? Saya, Pak. Oke, silakan Inta. Beriman itu diucapkan di lisan, diyakini di dalam hati, dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, bagus sekali ya jawabannya. Anak-anak, setelah mengikuti pembelajaran pada pertemuan kali ini, Bapak harap kalian mampu memahami makna iman kepada malaikat berdasarkan dalil nakli. Kemudian, memahami hukum iman kepada malaikat dan melaksanakan perintah Allah atas dasar iman kepada malaikat. Anak-anakku yang solih dan solihah, beriman kepada malaikat mengandung makna bahwa sebagai orang yang beriman, kita harus percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa malaikat diciptakan dari cahaya yang diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa melaksanakannya tanpa pernah membantah atau mengingkarinya. Salah satu tanda atau ciri dari orang beriman kepada malaikat adalah memiliki keyakinan yang kuat dalam hatinya bahwa di alam semesta ini terdapat malaikat dan keyakinan itu diucapkan melalui lisannya. Wujud nyata dari iman tersebut adalah dibuktikan oleh seorang muslim dalam perbuatan sehari-hari. Kata malaikat berasal dari bahasa Arab, yaitu malaikah, yang merupakan bentuk jamak dari kata malak, yang terambil dari kata laka, yang mempunyai arti menyampaikan sesuatu. Jadi, malak atau malaikat adalah makhluk yang menyampaikan sesuatu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut istilah, malaikat adalah makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari cahaya sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang taat, patuh, serta tidak pernah membangkang terhadap perintah-perintahnya. Malaikat adalah makhluk gaib yang harus kita yakini. Meskipun kita tidak pernah berjumpa dengan malaikat, kita harus percaya akan keberadaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 19. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walahu man fis samawati wal ard wa man 'indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun. Yang artinya, dan miliknya siapa yang di langit dan di bumi,
dan malaikat-malaikat yang di sisinya tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya, dan tidak pula mereka letih. Anak-anakku, hukum beriman kepada malaikat adalah fardu ain. Hal ini berdasarkan pada beberapa sumber dari Al-Quran dan hadis. Yang pertama yaitu Surat Al-Baqarah ayat 285. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. La nufarriqu baina ahadim mir rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, yang artinya Rasul Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya, Al-Quran dari Tuhannya, demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami, ya Tuhan kami, dan kepadamu tempat kami kembali. Selanjutnya, dijelaskan juga dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 136. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri faqad dhalla dhalalan ba'ida, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Kemudian dijelaskan pula dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaumun barizan lin-nasi idh atahu rajulun yamshi faqala ya Rasulullah mal iman, qala al imanu an tu'minu billahi wa malaikatihi wa rusulihi wa liqaihi wa tu'mina bil ba'tsil akhir, yang artinya diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa pada suatu hari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam muncul di tengah orang banyak. Lalu beliau didatangi oleh seorang laki-laki. Orang itu bertanya, "Wahai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, apakah iman itu?" Kemudian beliau menjawab, iman adalah kamu harus percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat-malaikatnya, kitabnya, pertemuan dengannya, rasul-rasulnya, dan hari kebangkitan di akhirat nanti. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Anak-anakku, selanjutnya yaitu penciptaan malaikat. Sumber yang dapat dijadikan rujukan untuk mengetahui malaikat adalah dengan berpedoman kepada Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah qalat, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam,
khuliqatil malaikatu min nuri wa khuliqal jan min marijim min nar wa khuliqa adama mimma wusifa lakum, yang artinya dari Aisyah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari api yang menyala-nyala, dan Adam diciptakan dari sesuatu yang telah disebutkan ciri-cirinya untuk kalian. Hadis riwayat Muslim. Berikut ini adalah tayangan mengenai perbedaan antara malaikat, jin, dan manusia. Silahkan disimak ya. Anak-anakku yang solih dan solihah, setelah kalian mendengarkan penjelasan mengenai pengertian dan hukum beriman kepada malaikat, serta penjelasan mengenai penciptaan malaikat, apakah kalian bisa memahami? Bisa. Alhamdulillah jika kalian sudah paham. Nah, apa hukumnya jika seorang muslim tidak meyakini atau tidak beriman kepada malaikat? Silahkan, siapa yang mau menjawab? Saya, Pak. Silahkan, Desla. Dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 136 dijelaskan bahwa orang yang tidak beriman kepada malaikat maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh-jauh. Baik, bagus sekali jawabannya. Semoga penjelasan dari Bapak dengan mudah kalian pahami ya. Setelah kalian mempelajari dan memahami materi ini, silahkan kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan selanjutnya jangan lupa untuk mengerjakan soal latihan yang sudah Bapak siapkan di akhir video ini ya nak. Marilah kita akhiri pembelajaran kali ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.